Shalom saudara sekalian, tidak terasa bulan berganti bulan. Nah, kita memasuki bulan ini, kita harus ingat kita punya pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga yaitu ada di logonya itu, gambar Alkitab dan salib. Artinya begini saudara, hidup ini harus berdasarkan kebenaran. Kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang ciri khasnya adalah kristosentris. Maksudnya pusatnya adalah Kristus. Itulah yang menjadi pilar ketiga di GMM. Sehingga kalau orang menghayati ketiga pilar ini, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, di waktu kapanpun, kita akan selalu ingat bahwa kebenaran itu kristosentris. Bahwa hidup kita harus berpusat pada Kristus. Begitu ya saudara ya. Jadi saya ucapkan selamat bergabung untuk saudara yang baru pertama kali datang. Dan untuk yang setia, tetap semangat, terus kita maju bersama-sama sebagai keluarga besar tentunya. Itulah sebabnya saudara yang belum mendaftar, silakan berdaftar di kartu keluarga jemaat. Demikian ya saudara. Kiranya kita boleh bersama-sama terus melayani Tuhan bersama-sama di dalam gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Wignotanto, Gembala Sidang Gereja Mula-mula GMM, beserta seluruh pelayan Tuhan yang ada bersama kami, mengucapkan selamat beribadah. Mari kita bersama-sama dalam keluarga besar GMM. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema kita hari ini adalah the bottom line. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia bisnis, tepatnya dalam dunia keuangan finance, itu ada istilah yang disebut the bottom line. Kalau orang accounting atau finance pasti biasa mendengar hal ini. Artinya adalah hasil akhir. Kenapa disebut the bottom line? Garis paling bawah. Yang penting ujungnya. Hasilnya yang penting. Kesimpulannya. Intinya yang paling menentukan itu. Apakah sebuah bisnis itu untung atau rugi? Kalau orang biasa baca laporan keuangan tahu ujungnya dulu. Rugi apa enggak nih? Kalau rugi kenapa? Baru dianalisa ke atas komponen-komponennya. Ya. Posisi paling atas biasanya apa? Pendapatan, maksudnya enggak pernah bisnis sih. Atau pernah bisnis tapi enggak pernah baca laporan keuangan nih. Paling atas kan pendapatan atau penjualan. Ya dong. Jangan kebalik-balik ya nyusulnya ya. Di bawahnya baru biaya misalnya. Biaya-biaya ya kan yang ngurangin maksudnya. Paling bawah baru untung atau rugi. Gampang aja kok. Akhirnya bermuara pada satu angka di paling bawah. Untung atau rugi. Bottom line-nya itu rugi, untung apa rugi gitu aja. Biasanya kalau seorang pemegang saham, ya dia nggak nanya yang perintil-perintil. Kemarin beli roti berapa nilai harganya? Nggak mungkin. Ujungnya aja berapa? Untung apa rugi? Nilai saham kita berapa sekarang? Nah gitu, untung. Ujungnya aja. Nggak mungkin orang sampai detail kalau sudah pemegang saham itu ya. Itulah angka yang menentukan apakah suatu bisnis itu berhasil atau gagal. Salah satunya itu. Coba bayangkan kalau hidup kita ini seperti itu. Ada pendapatannya. Kita nggak bicara uang ya. Seperti pendapatan apa itu? Berkat. Kita dapat berkat dari Tuhan. Bentuknya apa? Kehidupan. Kita hidup sehat. Bisa mendengar firman yang benar. Itu berapa nilainya? Berkat yang kita dapat. Seperti laporan keuangan, ada berkat yang kita dapat.
Ya kan? Ada apa lagi? Biaya. Biayanya apa dalam hidup ini? Biayanya, pendapatan. Pendapatan itu banyak, bukan cuma tubuh kita. Teman-teman kita, kekuasaan, jabatan, profesi. Itu termasuk pendapatan, berkat maksudnya. Nah, sedangkan biaya, aduh, penderitaan. Ada penderitaan rupanya. Itu biaya, ada kehilangan sesuatu. Ada air mata kita, saudara. Saudara kalau lihat seorang pendeta enak nggak hidupnya? Tergantung ya, tergantung. Kira-kira enak nggak? Kan biasanya kalau pendeta itu gede gitu kan, perutnya gede gitu. Diberkati maksudnya. Tapi kok ini kurus kering gini ya? Kira-kira pendeta enak nggak sih? Ada orang yang jawab, enak Pak. Ada yang bilang nggak enak Pak, aku nggak mau jadi pendeta. Iya. Emangnya kalau kita susah cerita sama saudara kan enggak kan? Tapi kalau saudara susah ceritanya ke sini kan? Enggak seimbang memang pendapatan dengan biayanya. Tapi itulah pelayanan. Saudara, saudara kan nggak tahu kalau saya tiap malam merenungkan firman Tuhan, bikin ini, bikin itu, saudara udah tidur pasti. Jam 4 saya udah bangun tadi. Ya kan? Saya lihat, saya lupa rupanya semalam kirim link doa pagi. Jam 4 saya bangun, loh belum, saya kirimin langsung semua. Coba, enak kan? Enak. Ya, tapi saudara, tapi itu membuat kita bahagia juga loh. Artinya hidup kita ini cuma sebentar nih Tuhan. Tolonglah kami semua. Hosana. Hosana itu artinya tolonglah kami saudara. Bukan pujilah Tuhan. Salah selama ini. Hosana. Ada lagu Hosana nanti diberesin. Saya kemarin dapat lagu itu, Hosana. Tentang Hosana. Ya. Jadi suatu hari nanti kita menghadap Tuhan. Tuhan lihat laporan, seperti laporan keuangan. Bottom line-nya aja, ujungnya kamu selamat gak? Itu aja, ceritanya gak penting. Dulu dosanya begitu. Wah gak penting itu. Ujungnya selamat gak? Jadi bukan seperti yang orang-orang bayangkan tuh, mati ketemu Tuhan, disetelin film. Lihat lu, kau dulu begitu kan? Lihat, waduh nonton film dulu. 80 tahun disuruh nonton. Baru dinilai. Enggak begitu. Enggak begitu saudara. Ya. Jadi yang paling penting itu, apa atau bagaimana bottom line setiap kita ini. Itu yang paling penting, ujungnya aja deh. Jangan banyak teori. Banyak orang itu teori, apalagi saya lihat di YouTube tuh. Banyak sekali apologet. Apologet itu hebat, blo. Aduh, lo debat sono sini, dua-duanya nggak masuk surga, jangan-jangan. Sampai neraka masih debat terus. Aduh, ini ya. Pada akhirnya Tuhan tidak akan lihat balance sheet kita. Daftar aset. Gak dilihat. Daftar aset itu gak dilihat sama Tuhan. Berapa banyak yang kita miliki. Yang Tuhan lihat itu begini. Berapa jiwa yang kau selamatkan. Berapa jiwa yang kau bawa kepadaku. Apakah engkau selamat? Itu yang dilihat Tuhan. Yang lain gak dilihat. Mau kau konglomerat kayak. Mau kaya, mau melarat. Gak penting. Ujungnya aja kau selamat gak? Kau bawa jiwa gak selama ini? Itu yang paling penting. Ya. Jangan seperti orang yang agamawi itu bangga dengan ritualnya. Gak penting, gak dilihat itu. Itulah the bottom line of ini. Kehidupan rohani itu bottom line-nya. Selamat gak sih kau? Ujungnya aja deh. Karena pemegang sahamnya Tuhan. Tuhan yang memiliki kita semua, bukan? Kita gak punya apa-apa loh. Semua milik Tuhan. Makanya kalau ada orang yang aku klaim janjinya, kau nggak tahu diri kok. Kita itu nggak punya siap apa-apa, semua milik Tuhan. Kok malah klaim janjinya? Ngawur itu ajaran itu. Banyak yang sakit hati dengar ini. Biarin aja, biar kau bertobat sono. Ngadep Tuhan berani klaim, kau tuh siapa?
Tuhan yang mengklaim kita. Untuk apa itu? Semua itu. Di ujungnya aja yang Tuhan cari itu. Kalau seorang manajer keuangan atau bisnismen ya, itu orientasinya gini, profit nggak? ROI-nya berapa? Return on investment-nya berapa? Ya kan? Profitability index-nya berapa? Benefit index-nya berapa? Rasio-rasio keuangan dianalisa gitu kan? Kalau Tuhan nggak begitu. Kalau Tuhan ujungnya aja, kau selamat nggak? Kau bawa jiwa nggak selama ini hidupmu? Nggak usah pakai analisa macam-macam. Tuhan langsung tahu ujungnya. Ujung kehidupan kita. Ketika kita sebentar lagi menutup mata, ujungnya bagaimana? Keadaan kita itu bagaimana? Makanya ketika Tuhan datang, pertanyaan Tuhan cuma satu, masih adakah iman di bumi? Ujungnya itu, nggak ditanya, dulu kau buat dosa ya berapa? Terus pahalanya berapa? Terus dikurangin gitu, masih lebih nggak? Kalau lebih ke surga, kalau kurang ke neraka. Emangnya apa? Nggak ada begituan. Nggak ada, saudara. Makanya cepat-cepat bertobat. Nggak ada itu cerita hitung-hitungan seperti itu. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Poin yang pertama. Dunia itu melihat luarnya. Tapi Tuhan melihat yang di dalam. Makanya mulai sekarang saudara mindsetnya dirubah. Pakaian saudara apapun, nggak pengaruh. Pakai kaos singlet juga nggak pengaruh. Boleh nggak ya khotbah lain kali pakai kaos? Tetap nggak ya? Jangan ya, terlalu santai ya, terus pakai jeans. Kalau di Amerika mungkin biasa itu ya. Di sini jangan ya, ya udah. Nanti pemuda aja boleh ya. Luarnya itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu dalamnya. Kalau seseorang kaya, biasanya dianggap diberkati. Belum tentu kekayaannya itu bisa jadi kutuk. Justru karena dia kaya, dia masuk neraka. Karena kekayaannya tidak dipakai untuk Tuhan. Jadi jangan kekayaan disamakan dengan berkat. Belum tentu. Kalau kekayaan itu dipakai untuk Tuhan, itu jadi berkat. Dan sebaliknya, kalau nggak kaya belum tentu kutuk. Justru dalam ketidakmampuan dia itu, dalam kemiskinan dia bertobat. Itu berkat sekali. Kemiskinannya dia jadi berkat. Kalau dia kaya malah masuk neraka. Makanya kalau sekarang kita punya banyak, dituntut banyak oleh Tuhan. Itu hukumnya. Dituntut banyak. Barang siapa punya banyak, dituntut banyak. Bukan cuma materi. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar firman yang benar begini, tuntutannya lebih besar daripada yang nggak dengar. Ngerti kan? Nah, kalau ngerti lakukan. Orang nggak ngerti nggak salah. Tapi kalau mengerti tidak melakukan, dia bersalah. Dosanya kekal di hadapan Tuhan. Makanya salah siapa ke sini? Jadi mengerti kan? Kalau mengerti artinya harus melakukan, itu maksudnya ya. Lagi pula nanti mahkotanya juga beda. Kalau orang populer sukses, ukuran dunia itu sukses tuh. Tapi ukuran Tuhan tidak dilihat dari situ. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Itu perlu ditekankan baik-baik ya. Bagi Tuhan ukuran hidup bukanlah berapa banyak yang kita punya, jumlah aset, melainkan apa atau siapa yang ada dalam hati kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena di mana hatinya berada, di situ hartanya berada, di situ hatinya berada. Makanya nggak boleh begitu. Kalau kaya, hatinya tetap pada Tuhan, bukan di hartanya. Ya, jadi bagi Tuhan itu jiwa yang selamat itulah ukuran tertinggi. The bottom line-nya itu yang penting, selamat jiwanya. Saudara, bisa saja seseorang memiliki banyak hal, rumah besar, mobil mewah, tabungan miliar bahkan triliun, tapi kalau hatinya hampa, gelisah, hidupnya tidak berarti apa-apa. Apa gunanya semua itu? Sebab kisah nyata, ada orang yang pabriknya besar, kaya raya,
tapi dia hidup sendirian. Kenapa? Bukan karena nggak punya anak, nggak punya saudara. Karena semua orang nggak mau sama dia, anaknya pun nggak mau. Itu hidup macam apa itu? Itu baru di bumi loh. Belum nanti setelah mati ditolak Tuhan dia. Kenapa anak bisa nggak mau sama dia? Kenapa semua orang menjauh sama dia? Luar biasa jahatnya orang ini pasti. Nggak mungkin. Kalau kita baik orang nggak mau dekat kita itu nggak mungkin. Kalau anak sendiri sampai nggak mau, betapa jahatnya orang itu. Kecuali orang tuanya nggak benar ya, itu lain lagi ceritanya. Itu lain lagi. Nah, makanya dunia ini nggak bisa memuaskan jiwa manusia, nggak bisa. Saya pernah sampaikan kan, dahulu ada seorang ahli matematika, fisika yang namanya Blaise Pascal. Pascal ini dia bertobat, saudara. Lalu dia menulis satu kalimat. Di dalam jiwa manusia ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Oleh kekayaan dunia, nggak masuk. Nggak bisa. Itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kalau ada Tuhan masuk ke jiwa kita, selesai sudah. Itulah tujuannya. Ketika kita hidup bersama Tuhan. Masalahnya banyak orang mendua hati. Hatinya mendua ke kekayaan, kekuasaan, aset, dan lain sebagainya. Ini yang membuat orang binasa. Ya. Apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, kata Tuhan Yesus. Gak ada gunanya. Lebih baik miskin tapi mengenal Tuhan Yesus dibanding kaya tapi tidak kenal Tuhan Yesus. Ini serius. Banyak orang nggak ngerti gitu. Ya terserah situ, pokoknya saya sampaikan. Orang yang tidak punya Tuhan Yesus, percuma semua yang kau miliki itu, percuma. Sekaya apapun kau, makan juga cuma sedikit. Saya nggak pernah lihat orang kaya makannya 10 piring. Nggak ada. Ya tetap aja maksimum sepiring. Ya kalau anak muda bisa 2 piring lah ya. Tapi kalau umurnya nambah, makin dikit. Lama-lama intermittent fasting. Puasanya lebih sering. Lama-lama nggak bisa makan. Bukan karena puasa nggak bisa makan. Karena tak berdaya lagi kan. Makanya hidup yang sekali ini, yuk kita lihat yuk. Bottom line kita apa sih? Posisi kita sekarang ini seperti apa? Ya, kalau enggak semuanya sia-sia. Seluruh dunia mengejar harta, tapi kita mengejar Tuhan. Ada amin enggak? Tuhan tidak anti kekayaan. Berkali-kali saya ulang ya. Tuhan tidak anti kekayaan. Tapi Tuhan anti kalau manusia itu hatinya pada hartanya. Kalau manusia hatinya ada pada hartanya, ia pasti pelit, pasti. Ia pasti tidak peduli sama siapapun. Ia pasti mengejar kekayaan tanpa batas. Gak pernah ada seorang, aku sudah puas kayanya. Gak ada. Tanpa batas. Kalau orang hatinya ada pada hartanya, yang nomor satu itu hartanya di dalam hidupnya. Dan itulah yang dinamakan dewa Mamonas. Mamon. Dia punya dewa di dalam hatinya. Mamon. Bukan mamonnya yang salah. Tapi manusianya yang mendewakan mamon itu. Beda ya. Jadi makanya kalau ke anak muda saya bilang, cari uang yang banyak, cari mamon yang banyak. Mamon itu tidak jahat, yang jahat manusia yang cinta mamon. Cari mamon yang banyak, jadikan mamon itu hamba, budakmu. Jadi alat untuk memberkati banyak orang. Menggunakan mamon. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kalau seseorang mengejar kalau seseorang mengejar semua yang fana di dunia ini,
Fana itu artinya sementara. Rumah bisa roboh, saudara. Uang bisa habis. Jabatan hanya sementara. Nanti pensiun. Tapi keselamatan itu kekal, saudara. Tidak ada orang yang bisa menukar jiwanya dengan uangnya, saudara. Ya, ada seorang kaya, ini kisah nyata ini. Ada seorang yang sangat kaya, saudara. Dia sakit parah. Dia bilang sama dokternya gini, "Dok, berapapun biayanya, ku bayar. Asal jantungku sehat lagi." Dokternya bilang apa? Seandainya itu bisa. Sayang sekali uang tidak bisa membeli kehidupan. Si orang kaya ini sedih hati. Ia merana, saudara. Ia tahu dirinya akan segera mati. Ia menangis terseduh-seduh. Seandainya dulu aku nggak begitu hidupnya, tentu sekarang nggak begini. Seandainya aku nggak hidup sembarangan, tentu jantungku masih sehat sekarang. Karena dia masih muda. Dia menangis meraung-raung. Tapi dokternya cuma bilang, maaf. Sudah terlambat, saudara. Jantung saja tidak bisa dibeli loh. Jantung cangkokan bisa, tapi belum tentu cocok. Di cangkok itu belum tentu cocok loh, saudara. Dicangkok bisa alergi langsung mati. Jadi uang nggak bisa, bukan segalanya uang itu. Makanya bottom line-nya itu bukan uang. Yang utama itu bukan uang. Bukan harta, bukan kekuasaan, bukan jabatan. Tapi hidup kekal. Yang penting itu hidup kekal nantinya, keselamatan. Ya, itu yang paling penting. Jadi hari ini kalau saudara tanya diri sendiri, asetku banyak ya Tuhan. Lalu, kata Tuhan, buat apa semua itu? Aset banyak nggak salah, bagus. Buat apa semua itu? Tanya diri sendiri. Sebab semuanya milik Tuhan. Harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin semua? Ini berat sih, saya tahu. Sama seperti di zamannya Tuhan Yesus, ada seorang kaya yang datang kepada Tuhan diam-diam malam hari. Karena dia takut ketahuan teman-temannya. Dia kan orang Yahudi, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk hidup kekal? Perbuatlah yang baik menurut hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan kau selingkuh." Semua itu kan masuk kan? Jangan mengingini milik orang lain, bukan milikmu kau yang aku akui. Lalu orang kaya ini bilang, semua itu sudah kulakukan guru. Ya, udah. Apalagi ya guru? Nantangin. Apalagi? Tuhan Yesus bicara, jual seluruh milikmu. Bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Padahal orang kaya ini yang nanya loh, kalau masuk surga bagaimana? Sudah dijawab. Padahal dia bisa melakukannya, tapi dia tidak mau. Ia pergi dengan sedih hati. Kenapa? Karena hartanya banyak. Coba hartanya dikit Tuhan, minta semua ya aku kasih aja. Coba nggak punya apa-apa. Minta apa aja ini Tuhan. Tapi begitu banyak, aduh sedih hati dia pulang. Murid-muridnya gempar. Kalau begitu siapa yang bisa selamat Tuhan? Untung jawaban Tuhan luar biasa. Bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Jadi, lakukan bagian kita. Saudara, nanti jangan pulang terus dijual semua terus dikasih gereja ya. Bukan itu maksudnya ya. Tuhan Yesus tidak bicara hal itu sama semua orang. Hanya orang kaya ini.
Karena Tuhan tahu hatinya ada pada hartanya. Sama Petrus nggak begitu, sama yang lain kaya nggak gitu Tuhan. Sama Salomo nggak begitu, dibiarkan kaya. Ya, jadi bukan itu intinya. Tuhan tidak mau punya di nomor dua kan. Tuhan itu nomor satu. Itulah kalau kita sebut dia Tuhan artinya dia nomor satu. Jangan ada nomor dua, nomor tiga bahkan. Semuanya nomor satu Tuhan. Ya, jadi the bottom line-nya itu begini loh saudara. Gak usah banyak teori. Kita itu jangan banyak teori. Langsung aja tanya, kau mau selamat gak? Gitu aja. Mau selamat gak? Mau selamat, lepaskan segala milikmu. Jangan merasa memiliki meskipun itu dititipkan. Itu semua milik Tuhan. Sebab tanpa Tuhan Yesus semuanya sia-sia. Dengan Tuhan Yesus kita punya segalanya. Apalagi yang kita nggak punya kalau kita punya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Itu yang benar ayatnya, terjemahannya. Nggak pengen apa-apa lagi, sudah Tuhan punyaku, ya udah cukup. Masa masih punya yang lain? Ya, jadi bottom line-nya adalah perspektif hidup kita ini mesti kekekalan. Itu sederhananya di Alkitab dikatakan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu kalau mau dibahasakan sederhana ya, prioritaskan perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Kalau mau pakai kalimat lain lagi, prioritaskan kekekalan, bukan kefanaan. Banyak orang di mulut bicara soal kekekalan mau ke surga, tapi yang dilakukan setiap hari mencari kefanaan, dikumpulin tapi nggak dipakai untuk Tuhan. Nah ini kesalahan besar semua orang itu pada umumnya ini salahnya. Ya, itulah sebabnya kalau saudara lagi berhasil, jangan sombong. Kalau saudara kaya, ingat baik-baik harta itu milik Tuhan, bukan milikmu sendiri. Alkitab itu ada loh, ayat jelas sekali. Kalau seseorang tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, mamon maksudnya, ia tidak bisa dipercaya dalam hal besar. Siapakah yang akan memberikan kepadanya hartanya sendiri? Nanti di surga, hartamu sendiri itu. Di bumi bukan harta kita. Kenapa? Buktinya kalau kita mati kita nggak bawa, bukan milik kita maksudnya. Itu titipan, saudara. Semua yang ada di bumi ini fana, titipan. Kalau kita mengerti hal ini kita nggak akan sombong waktu berhasil, waktu kaya tetap sederhana mindsetnya, jadi berkat, mendukung pekerjaan Tuhan, menolong sesama, jadi berkat. Sebab kalau harta itu dikumpulin terus gitu ya, terus buat apa? Saudara percaya nggak di bank banyak rekening dormant namanya. Dormant itu rekening tidur, nggak ada yang punya karena yang punya udah mati. Diem aja gitu. Itu yang punya pasti ke neraka itu. Mestinya dia bisa pakai untuk nolong orang. Dibiarkan mati di gereja, di bank. Mestinya sebelum mati di planning. Untuk warisan anak boleh. Untuk bagi ke saudara boleh. Jangan didiamin mati. Dosa besar itu. Membuat aset menjadi sia-sia. Mengerti maksud saya ya? Saking pelitnya, gak dibagi ke siapapun. Pelitnya luar biasa itu. Mestinya udah tahu mau mati, gak punya anak, gak punya siapa-siapa. Harus di planning. Direncanakan nanti kalau aku mati, diwariskan ke saudara kayak siapa kayak, dibagi-bagi. Biar gak sia-sia. Kalau saudara juga gak punya, semua gak punya, kasih gereja. Tapi gak mau GMM, gak apa-apa gereja lain. Siapa suruh ke sini? Udah dibilangin nggak harus ke GMM, kasih persembahan boleh kasih siapa saja. Tapi belajar firman-Nya di sini. Ada amin? GMM itu tidak seperti warung Padang. Warung Padang itu kalau makan di sini bayar di sini enggak. Saudara duduk sini boleh, persembahannya ke tempat lain boleh, enggak masalah. Yang penting
Jiwa kita harus selamat, the bottom line-nya harus selamat. Setuju ya, amin? Itu yang paling penting. Ada orang bilang, iya situ udah kaya. Sok tahu lu. Situ bisnismen sok tahu lu. Udah dikasih tahu kita bukan bisnismen, gembala, full timer. Mengada-ada orang-orang itu. Biarin aja lah. Saudara, Rasul Paulus ya, Filipi 3 ayat 8. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Rasul Paulus pernah memiliki semuanya loh saudara, kehormatan, kedudukan, reputasi. Tetapi ketika ia mengenal Kristus, ia berkata semuanya sampah dibandingkan Kristus. Saudara, saya pernah jelaskan kan sampah itu teks aslinya apa? Skubalon. Skubalon itu apa artinya? Yang belum pernah dengar ya, nggak apa-apa ya. Skubalon itu TAI. Itu Rasul Paulus tuh. Cuma pakai bahasa Yunani, jadi kita nggak tahu. Skubalon. Padahal orang sana, gitu. Kok dengar skubalon. Rasul Paulus itu luar biasa loh. Dulu yang kuanggap berharga itu, wah disanjung-sanjung sebagai orang Farisi, terhormat, ya kan? Bahkan ia yang memberi izin untuk merajam siapa? Stefanus. Dia yang mengizinkan hal itu. Terhormat. Tapi setelah mengenal Kristus, skubalon. Nggak boleh dipakai loh ya kata-katanya. Nanti ngatain teman, skubalon lu. Maksudnya apa? Maksudnya pinter. Nggak boleh ya. Pakai kata-kata asing ngatain orang nggak boleh. Semuanya itu sampah. Berarti Rasul Paulus mengerti nilainya hidup ini. Makanya kita hidup sekarang ini, coba saudara nilainya ada di mana? Saudara tahu nggak bottom line saudara itu apa? Ujungnya apa maunya? Kaya Pak. Nah masih meleset tuh pikirannya. Belum sembuh. Bukan berarti nggak boleh kaya, boleh aja tapi bukan itu ujungnya. Aku mau semaksimal mungkin cari uang. Oh, nggak masalah. Tapi begitu dapat, gunakan untuk menjadi berkat. Ya, nggak dapat, nggak masalah juga. Hidup sederhana emang salahnya apa? Nggak masalah kok. Ya, saudara ya, ngetesnya itu gampang. Orang mindsetnya sederhana apa enggak itu? Bisa nggak orang makan sederhana gitu aja deh? Ya, nasi putih sama apa misalnya? Sama garam, sama kecap, sama tempe, satu aja gitu. Bisa nggak makan? Kalau itu orang nggak bisa gimana mau kebenaran? Sederhana aja nggak bisa. Kalau saudara mindsetnya berubah ya makan apapun enak. Serius ya? Makanya orang bingung kalau saya makan apa aja kok kayaknya enak gitu ya. Iya, karena saya makan bukan dengan selera, makan dengan mindset. Aku makan apapun pasti enak. Asal hatinya damai sejahtera. Coba bayangkan ya seorang istri di rumah mewah gitu, makanannya banyak dari restoran. Seluruh dunia dipesan sama dia. Tapi suaminya lagi pergi jalan-jalan. Sama siapa? Oh ingat sih. Sama kuntilanak misalnya ya, janganlah. Gak doyan makannya. Ya enggak? Tapi makannya sederhana, tapi pasangan hidupnya di sampingnya. Wih mantep itu, enak itu. Masa sih Pak gitu aja? Iya kalau saya gitu, sederhana aja saya udah seneng. Enggak perlu mewah-mewah. Bukan berarti enggak pernah makan mewah, bukan enggak pernah. Pernah ditraktir yang paling mahal pun pernah saya makan. Dulu ya ini cuma cerita ya saudara, jangan dicontoh tapi. Dulu waktu saya masih profesional, saya itu keliling Asia Pasifik tugasnya. Ya, kemana-mana gitu, ke banyak negara. Dan kalau saya keliling itu nggak dapat uang saku sama sekali. Jadi tiket diganti, hotel diganti, makanan terserah situ. Tapi nggak dapat uang tambahan apapun. Oke, saya bilang. Saya ketemu sama teman-teman saya yang dari Jepang, dari China, dari mana-mana kan masih muda cowok lagi ya. Wah, makan. Kita makan yuk. Mana? Itu restoran itu. Mahal tuh kayaknya.
Ya udah, masuk. Begitu masuk, kan nggak dikasih apa-apa, tapi boleh makan apa aja kan? Kita tutup menunya. Dilihat harganya doang. Mana yang paling mahal? Ah, itu aja deh. Nyobain. Wah, dulu masih muda. Carinya yang begitu loh. Karena nggak dapat apa-apa juga, ya udah makan paling mahal nggak apa-apa kok. Memang bukan melanggar juga, memang aturannya boleh. Ya udah, rame-rame. Se-Asia Pasifik kita makannya yang mahal-mahal terus. Tapi itu cuma sebentar sih, setahun kan, proyek cuma setahun. Untung cuma setahun. Kalau 10 tahun saya udah nggak bisa jalan kali. Tapi sekarang udah nggak berani. Makan harus benar. Baik engkau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Benar ya? Awas kalau saya ntar lihat makan nggak benar. Ya, oke. Jadi kasihan loh orang kaya yang sudah salah jalan ini. Aduh Tuhan, dia nangis-nangis pun udah percuma. Makanya aplikasinya gini loh, mulai sekarang nih saudara. Kita hidup itu basisnya, prioritasnya kekekalan. Saya mau menyambut kekekalan sebentar lagi. Ayo mulai dibenahi. Yang nggak benar lupakan. Kegiatan-kegiatan yang nggak penting coret. Kegiatan kita cuman disederhanakan aja. Komunitas gereja. Kalau kita keluar, ayo bareng-bareng. Saudara kita nggak usah sama siapa yang nggak jelas gitu. Ya, komunitas kebenaran. Hari-hari kerja yang benar. Udah yang lain-lain udah nggak penting ya. Nggak usah mancing di got, udah nggak penting. Dapatnya teri ntar. Nggak usah, kalau mancing boleh di laut. Biar dapat ikan paus. Kalau dapat ikan gede, ikannya dipotong-potong, dibagi ke seluruh saudara di sini. Mantap kan? Mestinya begitu, hidup itu berarti. Ya, jangan buang-buang waktu. Itu aplikasinya, jadi kita harus fokus mulai sekarang ke kekekalan. Bottom line-nya itu. Jadi hidup dulu seperti apa itu udahlah. Gak usah dipermasalahkan. Tapi akhirnya yang penting. Saya bacakan Lukas pasal 10. Mulai ayat 17 sampai 20. Saudara. Dicatat baik-baik. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Rupanya Tuhan Yesus punya murid tadinya 12 ya. Jadi 70 berkembang. Nah murid yang 70 ini bicara gitu. Tuhan, setan takut loh sama kami. Itu bangga. Lalu kata Yesus kepada mereka. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Memang dikasih kuasa oleh Tuhan Yesus. Kita semua dikasih kuasa oleh Tuhan Yesus. Untuk mengusir setan dan sebagainya. Ada amin? Mulai sekarang gak boleh takut ya setan ya. Kalau ada tetangga kerasukan gitu, langsung. Dalam nama Yesus keluar. Gitu. Masih ada yang takut gak nih? Angkat tangan. Gak berani angkat tangan. Jangan takut saudara. Usir aja setan. Karena kuasa Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Tapi ayat 20-nya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan kau senang kalau cuma setan takut sama kau. Ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bottom line-nya itu aja deh, namamu ada nggak di surga? Jangan banyak ngomong deh. Pakai ngomong ayat ini, ayat itu, pendeta lagi, merasa rohani lagi. Percuma semua itu, ujungnya aja deh. Setan takut sama aku, nggak penting. Aku diberkati lu kaya raya, nggak penting. Namamu ada nggak di surga? Itu aja deh. Itu yang paling penting. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Utamakan keselamatan jiwa, saudara. Utamakan keselamatan kita semua. Dan keselamatan orang-orang yang kita cintai, kita kasihi. Orang tua yang benar, dia bawa anaknya ke Tuhan. Pasti.
Kecuali anaknya udah keburu gede dan orang tuanya baru bertobat juga udah nggak mampu. Bagaimana udah gede? Ya beda ya. Tapi orang tua yang melahirkan anak dari kecil, ayo dibawa ke gereja, ayo dibawa ke sekolah minggu, ayo diserahkan ke Tuhan, ayo belajar yang benar. Pasti mantep hasilnya. Takut akan Tuhan, smart, pinter, sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Pasti ada orang-orang tertentu ya, itu ciri-ciri agamawi itu begitu, rajin ke gereja. Anaknya sendiri nggak ke gereja nggak dibawa sama dia, bodoh amat. Waduh, saya lihat orang-orang seperti ini gimana sih ya? Kan nggak gitu. Tugas kita loh membawa anak cucu kita itu ke Tuhan. Kecuali sudah terlambat, anaknya di luar negeri, udah nggak mau ya itu repot memang. Tapi kalau masih kecil, ayo dibawa ke gereja. Saudara ya, waktu anak saya masih baby, aduh Tuhan gimana ya caranya ya. Masih baby kan saya nggak bisa ngomong sama dia, wong dia belum bisa ngomong, belum bisa apa. Ya minimal saya doakan Tuhan, tolong kirim para malaikat Tuhan, ajarin dia. Meskipun baby, diajarin Tuhan. Nanti kalau dia besar ya Tuhan ya, mungkin aku sudah nggak ada ya Tuhan, sudah pulang. Tolong jadikan dia hamba Tuhan aja deh. Beneran. Tuhan ambil aja deh 2 anak ini, jadi hamba Tuhan. Sebab dunia ini yang benar sedikit. Kita sodorin diri kita, aku mau Tuhan yang benar. Berapapun harganya biaya yang harus dibayar. Memang enak ngomong kebenaran, banyak dimusuhin juga. Meskipun banyak orang sayang kita juga. Pasti ada orang-orang yang sayang kita, pasti. Karena kebenaran pasti ada orang yang benar, nggak mungkin enggak. Tapi ya nggak banyak dibandingkan dunia ini. Ya, jadi begitu saudara. Yang terakhir, gunakan semua waktu kita, harta kita, semua yang ada pada kita untuk mengumpulkan harta di surga. Karena bottom line-nya keselamatan. Tuhan itu tidak fokus pada kekayaan dan sebagainya. Kalau ada orang kaya, tapi nggak deket Tuhan, dibuat miskin dia sama Tuhan. Bisa. Kenapa? Supaya dia mikir bertobat lalu deket Tuhan. Mestinya begitu. Jadi apapun biayanya Tuhan akan bayar asal orangnya selamat. Asal kita selamat. Sama kita juga gitu. Mendingan aku miskin daripada kaya tapi masuk neraka. Tapi kalau aku kaya, aku persembahkan untuk Tuhan. Supaya tidak perlu miskin dulu baru deket Tuhan. Kan gak perlu, ngapain? Buang-buang aset juga, buang-buang waktu. Gak perlu, bertobat aja. Saudara kaya bagus, bertobat tapi. Hatimu persembahkan untuk Tuhan. Ya, kita gak bicara duit nih. Sikap hati, pikiran, perasaan dibersihkan, dikuduskan untuk Tuhan. Sebab Tuhan tidak terima persembahan yang tidak kudus. Mulai sekarang pikiran harus bersih. Jangan ada jorok di pikiran atau licik atau jahat ngakalin sesamanya. Perasaannya yang penuh kasih. Kalau lihat pasangan hidup, aduh aku beruntung loh dapet dia. Kan begitu. Iya kan? Aku diberkati Tuhan, punya keluarga, punya sahabat-sahabat di gereja, punya gereja yang benar milik Tuhan. Kan gitu. Kalau orang mengerti ya, orang akan gampang mengucap syukur. Dia akan gampang mengucap syukur. Pasti. Bahkan dia akan, perasaannya akan ngalir. Saudara. Ngalir sama Tuhan. Ngalir. Saya lagi membayangkan pemazmur itu ya. Waduh, pemazmur itu luar biasa loh. Dia menulis lagu itu berapa ribu. Saudara. Mengungkapkan cintanya dia sama Tuhan. Kesedihan dia sama Tuhan, mengucap pengucapan syukur sama Tuhan. Bagaimana dia menggambarkan perasaannya seperti rusa merindukan air itu. Itu kan perasaannya dia tuh, bukan teori. Iya kan? Makanya kita, saudara pikir saya seorang puisi gitu. Bukan. Ini kalimat ini lahir karena itu. Perasaan yang ngalir. Gak bisa dipikir-pikir apa ya kalimatnya, gak bisa. Ya.
Ini penggambaran sebenarnya ya, lagu itu penggambaran pengarangnya. Meskipun lagu sekuler. Apalagi lagu rohani, lebih-lebih lagi itu. Ya. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwaku haus padamu Tuhan, bilakah ku datang padamu? Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Jiwaku haus padamu Tuhan, bilakah ku datang padamu? Air mataku tercurah padamu di siang dan malam hari. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Saudara, pemazmur ketika menulis kitab ini, Mazmur, dia sedang sedih, saudara. Bilakah ku datang padamu Tuhan? Yerusalem sedang hancur, air matanya bercucuran siang dan malam. Mestinya kita begitu. Air mata kita bercucuran siang dan malam, mau ketemu Tuhan. Sebab kita selama ini mengecewakan Tuhan. Hidup suka-suka sendiri, egois, tidak peduli sama Tuhan. Kita pun harus terbeban sama banyak orang. Banyak orang belum selamat Tuhan. Aku sedih. Kesedihan kita sampaikan ke Tuhan. Tuhan, tolonglah orang-orang ini. Mereka itu jadi Kristen, tapi cuma rajin ke gereja. Mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Seperti zamannya Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mengerikan loh ini. Kalimat ini gak pernah ada di lagu-lagu sekuler. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kau tetap gunung batu selamatku. Selamanya loh. Ya. Saudara, saatnya kita membereskan hidup kita, saudara. Saudara tanya pada diri sendiri. Seandainya hidup kita berakhir malam ini, gimana? Seandainya saudara hidup malam ini terakhir, saudara tidur lalu tidak bangun lagi. Sudah siap belum? Memangnya hal itu tidak bisa terjadi?
Saya kalau tidur nggak yakin besok bisa bangun lagi. Kalau dipanggil Tuhan gimana? Dipanggil Tuhan ya yes Tuhan. Siap. Siapapun kita. Harus siap. Makanya hidup ini kita harus selalu bersiap-siap seolah-olah malam ini terakhir. Kalau malam ini terakhir Tuhan, apakah aku didapati berkenan bagi Tuhan? Kalau enggak cepetan diberesin, cepetan dilihat bottom line-nya itu angkanya itu rugi atau laba. Tuhan berkenan atau tidak ujungnya itu. Enggak usah pakai teori deh, saya rajin ke gereja, enggak usah diomongin itu. Tanya diri sendiri, apakah Tuhan berkenan sama aku kalau aku mati malam ini? Ujungnya aja yang penting. Makanya kalau ada masalah macam-macam gitu ya, ujungnya aja saya tembak. Suami istri ribut gitu saya tanya aja, mau bener gak? Gitu aja, gak usah pakai tapi, capek tapi. Mau bener gak? Gitu aja. Bener, bertobat. Gak ada yang salah, gak ada yang bener, semuanya salah. Itu aja udah, gampang. Kalau orang mau bertobat gampang, yang gak bisa itu karena orangnya yang gak mau bertobat. Mengeraskan hati, ya. Orang itu mengeraskan hati, sudah tahu dirinya itu bersalah tapi mengeraskan hati. Coba, gimana tuh? Orang nggak memikirkan ya, apakah nilaiku ini lulus nggak ya di hadapan Tuhan? Bottom line-nya itu. Itu loh yang perlu ditekankan ini. Jangan tiap ke gereja itu diberkati. Oh, hidup kayaknya enteng banget hidup di dunia ini. Justru hidup di dunia ini masalahnya itu sudah selamat belum? Sudah benar belum kau? Sudah jujur belum? Sudah berkorban belum untuk Tuhan? Apa kau malah makan korban orang lain? Itu yang paling penting. Percuma jabatan pendeta, STH, DTH, doktor teologi. Percuma, profesor juga percuma saya kasih tahu. Kalau ternyata bottom line-nya tidak selamat. Waduh, itu ibarat anak sekolah ya, pembagian rapot. Dibuka rapotnya, lulus gak ya? Mestinya kan seorang anak gak usah buka, aku pasti lulus lah. Masa gak lulus sih, ya kan? Tapi kalau sampai orang, lulus gak ya? Udah tahu kualitasnya nih. Saya gak pernah loh, pembagian rapot gitu ya, lulus gak ya? Ya enggak lah, pasti lulus lah. Cuman nilainya berapa, ya kan? Kan begitu. Nah, tanya sekarang, kalau dibuka rapotnya sekarang, lulus apa enggak? Itu yang paling penting. Ya, kalau orang sudah mengerti ya, mempersembahkan diri untuk Tuhan, belajar yang benar, harus dipraktekkan. Ingat ada dua unsur. Satu, firman kebenaran. Kedua, harus mengalami. Kalau tidak dialami percuma. Sama, kita memberkati orang lain dengan firman dan orang lain harus mengalami bahwa kita memang jadi berkat. Lewat ucapan, lewat perbuatan, lewat kasihnya kita sama dia, perhatian dan seterusnya. Kan gitu. Itu yang penting. Sekarang kalau Bapak Ibu Saudara ketemu teman-teman kita yang banyak teori gitu ya. Udah ngomong aja, ujungnya aja deh. Kau bertobat gak? Gitu aja deh. Kalau nggak bertobat nggak selamat. Ya, hidup ini sebenarnya sederhana kok, nggak usah dibuat susah-susah. Nggak usah dibuat susah-susah. Dulu banyak orang hidup dalam gelap. Ya, tapi diberi kesempatan sama Tuhan supaya bertobat, punya waktu untuk bertobat lagi. Hidup ini udah nggak usah yang aneh-aneh. Hidup ini puji-puji Tuhan. Gitu aja. Bukan dengan mulut aja ya, dengan seluruh hidup kita. Amin. Haleluya. Dulu ku hidup dalam gelap, duka cita senantiasa, tak ku rasa berarti hidupku, penderitaan sekelilingku, putus asa dalam dunia,
kegelisahan terus ku rasa, tapi Tuhan panggil namaku, ku jawab ya Tuhanku. Haleluya, Dia selamatkanku, berikan terang dari gelap jalanku. Bapak Ibu Saudara, saya berharap dari minggu berjalan berganti minggu, khotbah ini kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, khotbah di GMM itu mengerucut ke satu tujuan sebenarnya. The bottom line itu tadi. Supaya setiap kita itu selamat. Selamat itu bukan cuma masuk surga. Supaya setiap kita itu mulai sekarang sudah berubah hidupnya. Cara berpikirnya, cara perasaannya gak gampang bete, gak gampang dikit-dikit tersinggung. Supaya pikirannya bersih, hatinya bersih. Barulah Tuhan tersenyum kalau kita persembahkan hidup kita ini. Jangan sampai ditolak Tuhan. Ya, bertobat mulai sekarang siapapun kita. Terutama yang di luar sana, yang mendengar lewat online. Bertobat, saudara. Kalau enggak malam ini, malam terakhirmu, kau ditolak Tuhan. Ya, enggak ada yang bisa disalahin. Karena banyak orang sudah mendengar. Kecuali belum mendengar, itu lain lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, tanggal 2 November, minggu depan ya, kita anniversary 1 tahun. Lilinnya 1. Masih baby. Baru 1 tahun, tapi sebenarnya kan nggak setahun, kita sudah lama. Cuma lambang GMM-nya aja yang baru ya. Orangnya orang lama, orang jadul. Logonya aja yang baru setahun. Kita anniversary saudara. Saudara datang, ajak saudara-saudara, teman-teman. Nanti bangkunya kita tambah deh, 400 ya. Pasti seru. Ajakin orang yang belum pernah kesini. Bilang aja gini, ada yang ulang tahun nih, ikut yuk. Itu sampai sini loh, ternyata gereja, kirain siapa. Nggak apa-apa saudara, dicatat ya 2 November jam 10 ya. Yang kedua, kalau ada jiwa-jiwa baru tolong angkat tangannya. Yang pertama datang, yo. Oh nggak ada hari ini. Hari ini semuanya jemaat setia ya rupanya ya. Beneran nih, ada souvenir loh. Nggak, tapi bener. Kita mulai beberapa waktu lalu bagi souvenir biar ingat dari GMM. Nggak ada yang baru ya? Oke, nggak apa-apa. Yang berikutnya lagi. Angkat tangan. Oh, selamat datang di GMM. Selamat bergabung. Kalau bisa ajak teman-temannya lagi. Nah, ada babynya ya rupanya ya. Nanti anniversary bareng ulang tahun baby. Oke, yang ketiga, bagi yang belum mengisi kartu keluarga jemaat, dapat menghubungi counter sekretariat di depan ya, atau menghubungi lewat telepon juga bisa. Telepon ke Pak Mesra, full timer kita itu paling top di dunia. Pasti mesra terus dia. Dalam menyambutnya mesra terus, karena memang namanya Mesra, Pak Mesra ya. Tapi dia baik sekali, saudara, luar biasa. Oke, terus apa lagi ya? Itu saja. Oh ya, satu lagi. Kita sudah dapat tempat di sekitar Pluit, sedang renovasi. Nanti saudara, per Januari kita ada di sana. Launchingnya Januari ya, Januari awal. Kita lagi ngebut renovasi. Ya, kalau bagi saudara yang mau ikutan mendukung boleh. Karena itu kan masih kosong tuh. Kita mau tata kan,
bagaimana caranya. Sudah ada beberapa orang, tapi kebutuhan masih banyak. Jadi kalau saudara ada yang terbeban, silakan saja. Ya, oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Dulu ku hidup dalam gelap, duka cita senantiasa. Tak ku rasa berarti hidupku, penderitaan sekelilingku. Putus asa dalam dunia, kegelisahan terus ku rasa. Tapi Tuhan panggil namaku, ku tahu Tuhanku. Haleluya. Dia selamatkanku. Berikan terang dari gelap jalanku. Haleluya. Dia selamatkanku. Berikan terang dari gelap jalanku. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi menjelang siang ini. Kami semua disadarkan bahwa kehendak Allah kami semua diselamatkan. Itulah tujuan akhirnya, menjadi anak-anak Allah. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula GMM, gereja milik Tuhan, yang selalu menyuarakan kebenaran firman-Mu. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan tunjukkan lokasi yang baru untuk gereja-Mu ini Tuhan. Menjadi pusat kegiatan GMM. GMM Center. Semua berbasis di GMM Center nantinya. Untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan akan kirim orang-orang yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Yang terbeban untuk memikul bersama beban ini. Beban pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa, menjangkau banyak jiwa sampai ke ujung bumi, melalui berbagai sarana teknologi, apapun untuk Tuhan. Tuhan ajari kami terus, Tuhan berikan hikmat marifat kepada kami semua.
sekarang kami mau sudahi pertemuan ini. Izinkan setiap kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Mari saudara, kami sambut segala berkat, semua yang baik turun dari surga. Berkat jasmani dan berkat rohani, sehat dan umur panjang, melakukan pekerjaan Tuhan, sampai selama-lamanya melayani Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.